Infinix secara surprisingly mengingatkan kita kayak Xiaomi pada zaman dulu waktu pertama kali datang ke Indonesia. Soalnya di tahun 2023 kemarin selalu aja ngerilis smartphone-nya di harga termurah dengan spesifikasi yang terbilang cukup tinggi. Nah sekarang doi tambah murah lagi loh. Soalnya lagi pada turun harga sampai 1 jutaan. Kira-kira produknya apa aja ya? Masuk ke daftar pertama ada Infinix Zero Ultra. HP flagship Infinix yang satu ini tentunya punya beberapa spek yang tinggi dong. Dimulai dari fitur fast chargingnya yang sekarang pakai daya 180 watt loh. Xiaomi aja paling populernya cuma 120 watt kan. Nah berkat fiturnya itu kamu bisa ngisi daya penuh dari 0% ke 100% hanya dalam waktu kurang lebih 14 menit aja. Ibarat kata nih cuma ditinggal mandi aja, balik-balik HP udah full baterainya. Terus dari sisi kameranya, Infinix pakai kamera beresolusi 200 megapiksel. Lu sekarang udah bisa bikin banner sendiri pakai 200 megapiksel mah. Cuma nih, yang selalu jadi pemikiran kita, resolusinya emang 200 megapiksel. Tapi kan ISP dari chipsetnya kentang gitu tahu. Cuma kita tetap harus kasih applause. Setidaknya Infinix sudah nggak mau biasa-biasa aja. Makin gila sekarang. Untuk performa gamenya, Bang Bewok pernah ngetes kok. Coba nih, kalian dengerin apa kata Bang Bewok. Dan terakhir harganya udah turun 2 jutaan guys. Waktu awal rilis dibanderol 6,4 jutaan untuk varian 8 per 256 GB. Sekarang harganya cuma 4,3 jutaan aja. Wih dede, takis udah mumpung murah. Produk yang kedua yaitu Infinix Zero 30 5G. Satu hal yang menonjol dari HP ini adalah layarnya yang memiliki refresh rate 144Hz, sebuah fitur yang jarang ditemukan pada kelas harga menengah. Kebanyakan flagship dengan harga lebih dari 10 juta biasanya cuma nawarin refresh rate 120Hz, tetapi Infinix Zero 30 5G hadir dengan refresh rate yang lebih tinggi padahal harganya cuma 4 jutaan. Di sektor dapur pacunya, Infinix Zero 30 5G disupport chipset MediaTek Dimensity 8020. Jadi buat yang belum tahu, kalau Dimensity 8020 adalah chipset gaming yang memberikan performa yang super kencang. Kelihatan dari Antutu versi 10 yang bisa dapetin skor 720 ribuan. Kemudian untuk ukuran layarnya 6,78 inci dengan resolusi Full HD 1080 pixel dan panel AMOLED. Layar ini juga mendukung tingkat kecerahan tinggi mencapai 950 nits untuk kecerahan maksimalnya yang sangat membantu saat digunakan di luar ruangan. Kemudian dari sisi kamera, Infinix Zero 30 5G juga oke banget nih. Triple kamera belakang dengan resolusi utama 108 megapiksel. Kemudian kamera depannya yang berkekuatan 50 megapiksel juga dapat merekam video hingga resolusi 4K pada 60 fps. Ini cocok untuk kalian yang emang suka ngevlog guys. Nah untuk harganya, waktu pertama kali rilis harganya 4,2 jutaan untuk varian 12 per 256 GB. Sekarang udah turun 199 ribu jadi 4,1 jutaan aja loh price bukannya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next ada Infinix GT10 Pro yang menjadi HP Infinix 3 jutaan terbaik versi Pricebook tahun lalu loh. Kalian juga udah pasti setuju dong. Hal ini terasa wajar mengingat Infinix GT10 Pro ini bisa dibilang memberikan hampir segalanya untuk sebuah smartphone dengan harga 3 jutaan. Mulai dari konektivitas 5G, chipset yang nyaman dipakai harian hingga gaming, desain futuristik, NFC, layar AMOLED berefresh rate tinggi, hingga baterai jumbo berkemampuan super fast charging. Ya, meskipun gak fast-fast banget sih, karena cuma 45 watt, padahal Infinix Note 12 VIP udah bisa 120 watt loh. Agak heran sih, tapi ya udahlah. Kita sendiri juga udah secara langsung menguji performa gaming dari Infinix GT10 Pro ini menggunakan 10 game. Mulai dari game paling ringan yaitu Sonic, Subway Surfer, Asphalt 9, dan State of Survival. Di sini terlihat bahwa Infinix GT10 Pro sama sekali nggak mengalami masalah dan bisa memainkan keempat game tersebut dengan amat sangat lancar. Tapi khusus untuk State of Survival, entah kenapa FPS-nya cuma mentok di kisaran 36 FPS aja. Lanjut ke game Mobile Legends, eFootball Pass, dan Free Fire. Di sini hasilnya juga aman banget dan dapat di kisaran 58 sampai 60 FPS. Bahkan untuk main PUBG Mobile, Infinix GT10 Pro ini bisa dipakai main di settingan smooth 90 FPS dan juga HDR Ultra loh.
Hasilnya pun kita nggak nemuin masalah berarti, alias masih lancar jaya. Kalau untuk harganya sendiri, Infinix GT 10 Pro ini sudah turun harga menjadi 3,1 jutaan. Dari harga awal rilis 3,4 jutaan. Jadi lumayan kan tuh, turun 300 ribuan. Spesifikasi singkatnya ada di sini berikut ya. Kalau tadi kita bahas yang 3 jutaan ke atas, sekarang nih dia mau kasih kalian produk yang budgetnya cuma 2 jutaan, yaitu Infinix Zero 30 versi 4G. Sudah pakai layar lengkung AMOLED dengan resolusi Full HD+. Untuk ukuran layarnya 6,78 inci yang punya tingkat kecerahan hingga 950 nits, serta keamanan layar akan lebih terjamin berkat Gorilla Glass 5. Dan menariknya lagi, layarnya pun udah berefresh rate 120 Hz. Untuk kamera depannya beresolusi 50 megapiksel yang mendukung perekaman video beresolusi 2K 30 fps. Sedangkan di bagian kamera belakangnya terdapat kamera utama 108 megapiksel dengan fitur PDAF, kamera 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Dan kalau kita ngomongin performa, Infinix Zero 30 ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 dengan kombinasi RAM 8GB plus 8GB serta dengan penyimpanan internal 256GB. Dan kalau untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi supercharging 45 watt. Berdasarkan data internal Infinix, dapat mengisi daya dari 1% hingga 75% dalam waktu 30 menit. Wih, menarik nih. Kemudian harganya saat ini udah turun sekitar 200 ribuan, yang mana dulu saat rilis 3 jutaan, sekarang hanya 2,8 jutaan aja guys. Jadi kalau kamu cuma punya budget di bawah 3 juta, Infinix Zero 30 ini bisa jadi pertimbangan nih guys. Lanjut ke salah satu HP gamingnya Infinix, yaitu Infinix Note 30 Pro. Sekarang Infinix Note 30 Pro ini udah turun harga sekitar 500 ribuan. Dari harga awal 3.099.000, sekarang cuma 2,5 jutaan untuk varian 8 per 256GB. Jadi price book mania, Infinix Note 30 Pro pakai chipset MediaTek Helio G99 dengan memori RAM 8GB dan 8GB extended RAM, serta ROM internal 256GB yang dapat ditingkatkan hingga 2 TB. Nah, sebagai sebuah smartphone yang seharusnya bersaing di range harga 3 jutaan, performa gaming HP ini jelas terbilang sangat mumpuni. Mulai dari PUBG Mobile yang bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra dengan rataan FPS yang cukup stabil dan jarang frame drop. Terus untuk Call of Duty Mobile bisa main di settingan defaultnya yaitu medium high dan bisa dapat frame rate yang amat sangat smooth. Sampai ke Genshin Impact di low 60 FPS dan masih cukup playable buat dimainin. Selain itu, Infinix Note 30 Pro punya spesifikasi yang lebih ciamik lagi. Dibekali teknologi Vapor Chamber Liquid Cooling, membuat perangkat tetap dingin saat penggunaan berat seperti gaming. Dan menariknya lagi, Infinix Note 30 Pro juga sudah menggunakan fitur fast charging dengan 68 watt all-round fast charge, yang mana teknologi ini memungkinkan kamu mengisi baterai 5000 mAh dari 1% hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit aja. Nggak cuma itu, Infinix Note 30 Pro juga mendukung 15 watt wireless fast charge, yang mana fitur ini jarang banget ditemui pada HP di kelasnya. Jadi buat kamu yang tertarik sama smartphone satu ini, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Oke, masuk ke rekomendasi selanjutnya. Kali ini harganya juga cuma 2 jutaan awal, yaitu Infinix Note 30. Dan pasti harus masuk ke dalam list video kali ini. Bang Beoksi pernah buat video secara lengkap untuk memberikan 20 list kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 ini. Tapi meskipun dia bisa nemuin beberapa poin yang bisa dibilang sebagai kekurangan, tapi semua kelebihan dari Infinix Note 30 ini udah bisa nutupin kekurangan tersebut guys. Sebenarnya kelebihan secara spek dan fitur dari Infinix Note 30 ini mirip-mirip, pakai banget lah sama Tecno Pova 4 Pro yang udah pernah nih dia jelasin di video-video sebelumnya. Mulai dari RAM-ROM 8 per 256GB, chipset gaming, layar 120Hz, dual stereo speaker by JBL, sertifikat IP53 dust and waterproof, NFC, kamera cukup oke, hingga baterai jumbo yang disupport oleh pengecasan cepat. Nah, kalau bicara soal gaming, di sini Bang Bewok sempat nyobain beberapa game, mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, sampai Genshin Impact. Overall
Kalau selama dipakai main, Bang Bewok sama sekali nggak nemuin masalah berarti di HP ini. Tapi dengan catatan ya, untuk PUBG Mobile, saran nih dia mending main di settingan Smooth Ultra deh. Kalau Mobile Legends sih bebas aja, mau main di settingan rata kanan pun ya sok aja tuh. Dan harganya waktu awal perilisan dibanderol 2,4 jutaan untuk varian 8/256 GB. Dan saat ini udah turun jadi 2.045.000 aja. Jadi kalau lagi cari HP 2 jutaan awal, bisa takis aja smartphone satu ini. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 30 terupdate ada di scene berikut. Dan seperti biasa, nih dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan urutan terakhir ada HP Infinix 1 jutaan dan udah turun harga juga, makin murah banget, yaitu Infinix Hot 30. Nggak cuma desainnya yang enak dilihat, tapi juga punya skor Antutu yang mumpuni, mencapai 253.433 poin. Untuk spesifikasinya sih pasti bisa buat main game dengan lancar. Contohnya aja buat main Call of Duty Mobile. Settingan grafis medium, refresh rate high, udah pasti bisa bikin kamu nyaman waktu main. Nggak ketinggalan juga buat game Mobile Legends, mulus dan aman. Pokoknya nggak bakal bikin kecewa deh. Mungkin berkat chipset gaming Helio G88 yang jadi rahasia di balik performanya. Tapi inget ya, ini HP 1 jutaan. Jangan mainin game yang berat-berat amat. Kalau di bagian kamera, mungkin bukan yang menjadi nilai jual utamanya. Tapi ini dia bisa katakan kalau hasil fotonya cukup bagus kok. Infinix Hot 30 menggunakan kamera utama 50 megapiksel. Selain itu, Infinix Hot 30 juga memiliki fitur Super Night, cocok buat kalian yang suka nge-shoot di malam hari. Buat yang hobi selfie, jangan khawatir. Infinix Hot 30 punya kamera depan 8 megapiksel yang terbilang ya biasa aja, nggak bagus-bagus amat juga. Harganya sendiri sekarang cuma 1,5 jutaan dari yang harga awalnya 1,8 jutaan untuk varian yang 8/128 GB. Duh, makin murah. Udah deh, sedikit aja. Dan spesifikasi serta harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Sekalian ini dia pamit, cobalah.